Kembali lagi di channel itu Bang membahas seputar dunia voiceover dan juga sulit suara. Channel itu Bimoki. Ini udah direkord nih beneran nih. Ya namanya juga tahun baru ya. Selamat tahun baru voice people, teman-teman semuanya. Semoga di tahun yang baru ini apapun yang didoakan, apapun yang diharapkan semua terkabul. Amin. Dan juga mudah-mudahan teman-teman semua voice people yang menonton hari ini diberikan kesehatan dan juga diberikan banyak-banyak rezeki serta yang baik-baik. Amin. Yuk kita mulai baru dulu lagi di tahun yang baru ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Oke, kita nggak akan denger bareng hari ini. Di tahun 2025 selain denger bareng, channel YouTube Bimoki juga akan ngebahas seputar dunia voiceover pastinya. Tapi gue belum tahu nama programnya apa. Apa ya? Ngulik voiceover kah? Bedah voiceover? Bedah voiceover sih. Karena waktu itu kita sempat bikin hashtag bedah voiceover. Bedah voiceover. Artikulasi itu tadi itu belepotan. Atau teman-teman ada ide kira-kira apa nama programnya? Silahkan tulis di kolom komen. Karena yang akan kita bahas hari ini adalah satu teknik voiceover, satu tipikal script voiceover yang bernama manifesto. Wah, teknik manifesto ini lagi jadi apa ya, dambaan dan jadi primadona di dunia periklanan akhir-akhir ini semenjak ada digital media gitu. Karena durasinya biasanya lumayan panjang dan bersifat soft selling. Jadi kita tuh ngiklan kayak nggak ngiklan lah, intinya kayak gitu. Nanti kita akan lebih bedah lebih jauh lah gitu ya tentang teknik manifesto ini. Nah, sebelum kita ngebedah, ada pengumuman nih. Mungkin untuk teman-teman yang belum follow Instagram Bimoki, jadi sedang berlangsung voiceover challenge kado akhir tahun Bimoki. Hashtag kado akhir tahun Bimoki. Yang mana voiceover challenge ini berhadiah 5 tiket gratis private voiceover bersama gue di Jakarta. Ada 2 kelas, online dan juga offline. Nah, di offline ini, teman-teman bisa juga simulasi, atau bukan bisa juga, emang sudah pasti bisa mendapatkan kesempatan untuk recording, simulasi recording, dan ngambil sampel suara yang langsung akan gue sebarkan ke produser-produser yang ada di AudioPost di Jakarta. Pertanyaannya, kalau bukan ada di Jakarta yang menang gimana? Nggak apa-apa, di sesi keduanya juga bisa online kok. Tapi lebih enak kan offline ya, ngerasain langsung di studio gitu bersama nanti beberapa misteri guest yang akan gue hadirkan kalau waktunya cocok mereka-mereka ini. Oke, langsung aja pokoknya ke Instagram Bimoki karena di situ ada batas pengumpulannya, voiceover challenge-nya, dengan hashtag kado akhir tahun Bimoki. 30 second maksimal, ini penting, 30 second aja. Boleh pakai video, boleh nggak ada videonya, jadi kayak waveform gitu aja. Temanya adalah bagaimana kamu melewati tahun 2024 kemarin. Atau tahun 2024 buat kamu kayak gimana sih gitu. Ya, pokoknya segera ikutan, siapa tahu kamu yang beruntung nih untuk dapetin kelas private voiceover gratis dari gue. Ya, tapi challenge-nya bukan sembarang kita voiceover hard selling, tapi bercerita, storytelling. Yang mana teknik storytelling ini sering banget digunakan di iklan-iklan yang ada di era-era sekarang-sekarang ini. Soft sell, kita nggak tahu tuh tujuannya apa pertama nih iklan. Bahkan iklan apa kita nggak tahu, karena bener-bener nggak nyebutin mereknya di awal. Biasanya di akhir-akhir baru disebutin. Nah, iklan-iklan yang dengan tipe voiceover manifesto ini benar-benar membutuhkan theater of mind tingkat tinggi, benar-benar membutuhkan rasa. Karena kita ngiklan tapi nggak boleh ngiklan. Kita benar-benar kayak bercerita aja dan jadi diri sendiri walaupun namanya bukan diri sendiri gitu ya. Misalnya, ini tonton dulu deh, tonton iklan salah satu contoh iklan manifesto berikut ini. Gue Reza. Ini cerita tentang gue dan partner baru gue. Sejak pertama melihat kerennya seni lighting, gue langsung terpesona dan penasaran buat bisa luapin ekspresi lewat karya lighting design. Dalam proses eksplorasinya, gue selalu ditemenin sama partner baru gue, All New Datsun Go. Gue punya mobilitas yang tinggi setiap harinya, dan All New Datsun Go selalu jadi andalan gue buat mencari inspirasi.
Dilengkapi CVT, akselerasi terasa lebih smooth. Juga lewat head unit touchscreen, gue jadi bisa nikmatin musik dengan mudah. Sebagai orang yang artsy, buat gue nyaman aja nggak cukup. Tampilan juga harus keren. All New Datsun Go memiliki desain yang dinamis, dengan tambahan aero kit baru dan 14-inch alloy wheel, All New Datsun Go tampil makin stylish. Desain front grillnya stylish dan tampilannya modern, dilengkapi LED daytime running light yang selalu menginspirasi gue bikin lighting design. Intinya, dalam ritme kehidupan urban yang makin dinamis, kita harus selalu coba hal baru dan jangan pernah puas dengan satu pencapaian. Karena perjuangan tak akan pernah berhenti. All New Datsun Go. Be a life achiever. Tuh, lihat. Itu salah satu contohnya. Jadi, pertama orang nggak tahu ini iklan apa ya. Tapi ternyata dibantu dengan copywriting atau script, orang jadi oh ini mobil, ternyata iklan mobil. Bahkan ada beberapa iklan yang dari awal sampai akhir tidak menyebut sama sekali mereknya. Mereknya itu keluarnya di visual. Dan itu tipis di terakhir-terakhir biasanya juga gitu. Nah, bercerita ini susah-susah gampang sebenarnya. Kenapa? Susahnya bener-bener kita harus dituntut natural. Intonasinya bener-bener kayak ngobrol. Padahal kita lagi ngiklan. Susahnya biasanya nih saat kita baca skrip itu tuh kita secara nggak langsung pengen jadi voice over talent dengan suara yang bagus, intonasi yang dinamis, dan tetap terdengar dibuat-buat gitu. Ada yang begini ngomongnya, atau kalau mau ada ketawanya terdengar nggak natural, sedihnya juga dibuat-buat. Itu tuh yang susahnya. Ini adalah part dari voice acting. Itulah mengapa di Instagram Bimoki juga pernah ngupload tentang gimana sih caranya kita belajar voice acting. Caranya simple dengan membacakan skrip atau satu kalimat aja yang dimasukkan ke 6 emosi dasar manusia. 6 emosi dasar manusia. Ada marah, ada jijik, dan lain-lain gitu. Oke, yang harus teman-teman perhatikan ketika menggunakan teknik manifesto ini, yang pertama, teman-teman harus tahu dulu skrip ini berceritanya tentang apa, siapa tokohnya. Tokohnya ini kira-kira usianya berapa. Nah itu pengaruh tuh. Pekerjaannya apa, profesinya apa. Dan yang terakhir, moodnya dia yang ada di dalam skrip ini, tokoh ini, itu lagi ngapain nih. Sorry, gua koreksi, bukan lagi ngapain, tapi lagi kenapa nih. Senengkah, bahagiakah, terharukah, atau sedih. Tuh, senang, bahagia, terharu, dan sedih. 4 emosi yang hampir-hampir mirip. Tapi kalau kita belajar voice acting di sini, ini outputnya akan beda nih. Nah, itu contoh simpel. Oke, lalu berikutnya, pastikan kita kalau ketemu brand itu menggunakan teknik emphasizing atau sesuatu yang ingin di-highlight. Lalu kita bisa bertanya juga nih ke klien atau ke siapapun yang memberikan job itu. Kayak ini tuh sebenarnya orang ini lagi ngobrol ke siapa sih? Nah, itu juga beda tuh, ngobrol ke orang yang lebih tua atau orang yang lebih muda atau teman sepantaran. Lalu kira-kira ngobrol sama berapa orang? 1 orang atau 2 orang? Atau 5 orang? Atau 10 orang? Karena beda. Pasti beda. Di real life-nya sehari-hari juga kita pasti berbicara. Itu beda-beda tuh. Ketika kita ngomong sama 1 orang, 5 orang, 10 orang, walaupun dengan kalimat dan tujuan yang sama, pasti berbeda. Pertanyaan berikutnya yang sering muncul, boleh nggak sih ada improvisasi? Boleh, asalkan teman-teman izin dulu. Biasanya sih boleh, untuk lebih menghidupkan skrip. Namanya juga copywriter atau scriptwriter gitu ya. Kadang sering lah tidak menulis emosi-emosi seperti menghela nafas. Namanya tuh cek, kan jarang tuh ada yang nulis cekak gitu. Tapi kita boleh tuh pakai hidup begini banget ya, nggak ada yang bikin semangat misalnya. Itu boleh, selama tidak mengubah tujuan dan arti dari skrip tersebut. Biasanya boleh ditambahkan improvisasi atau imbuhan-imbuhan atau reaksi-reaksi atau emosi-emosi lainnya untuk menghidupkan skrip tersebut. Ingat, voice over talent bukan hanya membacakan tulisan sesuai pesanan, tapi memberikan nyawa ke dalam tulisan. Itu tugas pentingnya. Kita tonton dulu satu konten yang gue buat kemarin untuk Hari Ibu. Itu jujur aja
Gua POV-nya adalah gue lagi ngobrol, lagi sharing session gitu ya sama kelompok kecil ya 3-5 orang gitu. Dan gue punya cerita dan akhirnya bercerita. Nah, manifesto tuh kayak gitu tuh, benar-benar pure bercerita. Tapi disisipi brand-brand. Nah, tapi kalau yang kemarin enggak. Nih, tonton dulu ya. Oke, giliran gue ya. Gue ada cerita tentang seorang perempuan nih. Jadi basicnya dia nih seorang pembohong. Gak kehitung berapa kali gue udah dibohongin sama dia. Ini orang juga manipulatif banget bro. Dari dulu dia tuh selalu bisa bikin gue ngelakuin hal-hal yang gue gak mau ngelakuin. Padahal cuma dengan omongannya doang. Gue rasa nih orang juga bukan manusia biasa sih. Karena mau disakitin atau dihancurin kayak apaan juga, nih orang tetap berdiri tegak aja gitu, kayak gak ada apa-apa. Dia tuh orang yang paling keras kepala yang pernah gue kenal kayaknya. Gue gak pernah ngerti kenapa dia bisa ngelakuin semua itu. Udahlah bohong, manipulatif, nyuruh-nyuruh gue ini itu. Ya awalnya gue pikir dia cuma nyusahin hidup gue aja. Sampai gue mikir dia tuh pengen ngejatuhin gue, bikin gue gak bebas lah intinya. Gue kesel banget asli. Tapi makin kesini gue mulai sadar akan sesuatu. Semua yang dia lakuin selalu berujung ke satu hal, supaya gue baik-baik aja. Setiap kebohongan yang dia ucapin ternyata cuma buat nutupin luka yang dia tanggung sendirian. Setiap kata-katanya yang bikin gue marah ataupun gue kesel, ternyata dia pakai supaya gue jalan ke arah yang lebih baik. Walaupun sering banget gue gak suka. Dan setiap kali dia kelihatan kuat banget, akhirnya gue tahu sebenarnya dia sering hancur dalam diam. Tapi anehnya nih bro, dia gak pernah berhenti berdiri. Dia selalu ada. Bahkan ketika gue sendiri gak ngerti apa yang gue mau, gak ngerti kemana gue harus pergi, tapi dia masih ada di sana. Gila ya, tegak berdiri meskipun dunia kayaknya gak pernah memihak dia. Dan sekarang gue cuma bisa berharap gue punya separuh aja dari kekuatan dia. Karena jujur, gue gak tahu apa jadinya hidup gue tanpa dia. Oke, kira-kira apa aja di situ yang gue lakukan? Yang pertama yang nggak boleh ketinggalan adalah gestur. Gue tetap gestur tetap bermain, dan gestur gue kan nggak yang begini, tapi yang kayak ya gue membayangkan di situ ada 3-5 orang yang gue sharing kayak sekarang ini aja. Lalu yang kedua, secara power tetap besar karena 3-5 orang tadi, tapi nggak yang teriak-teriak banget, nggak yang terlalu powerful gitu. Powerful hanya digunakan, atau power itu hanya digunakan kalau lagi manifesto seperti ini di titik-titik emosi yang ingin kita lebih emphasize. Itu boleh tuh. Lalu yang ketiga, intonasi tidak terlalu bermain, karena ya benar-benar ngobrol aja. Kalau dipikir tetap ada dinamikanya, karena ada emphasizingnya di situ. Ada ya powernya tadi yang membuat intonasinya terdengar ada dinamikanya. Ya kira-kira gitulah ya part satunya dulu tentang manifesto. Intinya kita bercerita, storytelling, ngobrol senatural mungkin, intinya kayak gitu. Jadi kalau teman-teman dapat brief, tolong bacakan skrip ini, jangan kayak corporate style, jangan kayak lagi hard selling. Ya udah, teman-teman kayak lagi ngobrol aja sama orang. Ya pokoknya intinya seperti itulah ya teman-teman. Untuk menutup episode kali ini, tayangan kali ini, gue sekali lagi akan memutarkan salah satu bentuk storytelling atau iklan yang bertipe manifesto. Jangan lupa untuk ikutan kado akhir tahun Bimoki di Instagram. Langsung aja cek Instagram Bimoki. Jangan lupa like, comment, subscribe kalau ada channel YouTube yang ngebahas seputar dunia voiceover dan juga suli suara di channel YouTube Bimoki. Bye-bye. Semua orang pasti punya cita-cita. Dan semua orang gimana caranya pasti pengen menggapai cita-cita itu. Ya, tapi emang ya, rencana Tuhan tuh gak ada yang tahu. Tapi yakin deh, selalu lebih indah dari apa yang lo minta. Kayak gue nih, dari dulu gue tuh pengen banget jadi masinis. Ya, mungkin karena rumah gue waktu kecil deket stasiun. Jadi gue sering banget main ke stasiun. Kampung gue juga di Solo. Bokap gue sering banget ngajakin pulang kampung naik kereta. Berawal dari situ, kecintaan gue terhadap kereta muncul. Mainan gue di rumah banyak kereta-keretaan. Setiap pergi maunya naik kereta. Sampai hafal banget nama-nama kereta, nama-nama stasiun, dan rute-rute kereta. Rel fans banget lah gue. Tapi ternyata jalan hidup gue gak di situ.
Sekarang gue jadi VO talent. Jadi makin melo tau gak sih? Karena waktu itu gue pernah dapat kesempatan untuk berbagi tentang voiceover ke teman-teman KAI. Ya seneng banget sih, hitung-hitung bisa ngobatin rasa sedih gue. Karena gue kan pengen banget jadi masinis. Jadi keinget lagi deh tentang zaman dulu. Ya kita semua tahulah, kereta itu kan salah satu moda transportasi pilihan banget. Apalagi untuk masyarakat di Pulau Jawa. Walaupun, dulu fasilitasnya mah beda banget sama sekarang. Kita bisa tuh beli tiketnya di atas kereta. Udah gitu stasiunnya nggak nyaman lagi. Banyak orang jualan di gerbong, over kapasitas, dan masih banyak hal lainnya lagi yang nggak nyaman. Walaupun ini jadi salah satu kenangan tersendiri sih bagi penikmat kereta. Tapi zaman terus berubah. Begitupun kereta api di Indonesia yang sekarang udah beda banget. Jauh lebih baik dibandingkan dulu pas gue masih kecil. Dapetin informasinya gampang, jadwal jarang telat, keretanya juga nyaman banget. Kayak kereta terakhir yang gue naikin nih, namanya Taksaka New Generation. Kereta api jurusan Jakarta-Yogyakarta, Yogyakarta-Jakarta ini super nyaman dan modern banget. Gerbongnya full stainless, kursinya nyaman, dan udah dilengkapi dengan port buat ngecas gadget-gadget lo. Pintunya otomatis. Toiletnya juga udah dibagi untuk perempuan dan laki-laki. Apalagi, nih dia nih, kereta makannya. Beuh, gokil, nyaman dan cantik banget. Petugasnya juga ramah banget. Dari kondektur, prama-prami, sampai facility care-nya. FYI, rangkaian ini juga terbagi dari beberapa jenis nih. Dari yang standar sampai yang luxury. Nah, buat lo yang kepo mau ngerasain naik Taksaka New Generation, cari aja infonya di @KAI121.